Bab 234. Iyakah? Kalau begitu terima kasih atas sudah diingatkan. Isabel dengan dingin katakan ini lalu pergi. Dia tidak boleh terlalu lama berduaan demi pria ini. Pria ini terlalu menakutkan. Perasaan yang begitu menakutkan. Selain Ravindra, ini adalah orang kedua. Bahkan Ravindra saja tidak begitu menyeramkan seperti dia. Pria yang memiliki tampang sempurna, tapi omongannya terlalu manis. Bersama dengan pria seperti ini, untuk 1 detik lebih saja bisa dikalahkan. Kalau dipikir-pikir, pria seperti Ravindra lebih cocok dengan dirinya. Selalu dengan tampan dingin, tidak senyum saja sudah sangat tampan. Dia yang begitu dingin terhadap orang lain, tapi sangat lembut terhadap dirinya. Mengapa terpikir Ravindra lagi? Bukannya sudah bilang, lupakan. Isabel, jangan pikirkan lagi. Tidak peduli Ravindra atau kapten ini, semuanya bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan. Tarik nafas yang dalam, kembali ke rombongan orang lagi. Nando lalu berdiri di sampingnya. Direktur, bagaimana dengan Rahel? Pelan-pelan lepaskan topeng. Ravindra masih memikirkan Isabel yang tidak berdaya. Mendengar omongan Nando, tatapan lembut dia langsung hilang. Kan dia datang tanpa diundang. Biarkan dia tidur 2 hari di kapal saja. Isabel jarang keluar untuk santai. Jangan sampai ada yang mengganggu dia. Ravindra menjawab tanpa ragu. Kalau masalah Nyonya, Nando sedikit ragu. Direktur kemarin malam sedikit ragu. Apakah mau menjaga muka Nyonya? Mengapa hari ini langsung begitu pasti? Apakah karena Rahel mencoba untuk melukai Nyonya muda, makanya dia tentukan untuk lakukan itu? Masalah ibuku itu urusan nanti saja, kata Ravindra. Lagi pula nenek tidak berkata apa-apa. Kelihatannya nenek belum tentu tidak mendukungnya. Asalkan Isabel melahirkan anak itu dengan selamat, nenek dukungan aku dan nenek. Kalau ibuku mau mendorong seseorang, ke aku juga sudah harus mempertimbangkan. Iya, direktur. Nando segera menjawab. Sekarang aku segera suruh orang tambahkan kadar obatnya. Ujung mulut Ravindra naik sedikit. Nando memang yang paling mengerti dia. Isabel kembali berkumpul dengan yang lain. Raisa tiba-tiba dengan senang menarik tangan Isabel dan berkata, "Kamu perginya lama sekali. Kita saja hampir mau pergi mencari kamu." Isabel melihat Raisa begitu senang, sementara lupakan masalah Ravindra dan kapten itu. Ikut tersenyum dan berkata, "Apa yang terjadi bisa membuat kalian begitu senang?" Mailun dengan sangat senang berkata, "Barusan di siaran kapal diberitahu kalau ada lomba makan. Koki terkenal yang diundang adalah juri. Temanya keluarga. Semua orang boleh ikut serta. Kemampuan masak Dewi yang paling baik. Kita beberapa membantu. Kita pasti tidak akan kalah." Raisa juga ikut berkata dengan semangat, "Iya, kemampuan masak Tante Dewi memang terbaik. Aku tiba-tiba sangat menantikannya."
Dengar-dengar hadiah pemenangnya sangat besar, merupakan mobil balap Porsche. Kebetulan mobil aku sudah kembalikan ke perusahaan. Kamu bantu aku untuk ikut serta untuk memenangkan mobil itu saja. Sebenarnya Raisa tidak kurang uang. Selama beberapa tahun dia kerja di Audisi Group, dia sudah mengumpulkan lumayan banyak uang. Beli sendiri satu hal, menang lomba juga satu hal lainnya. Isabel juga tahu masalah Raisa dan Steven membuatnya sangat tidak senang. Jadi Isabel juga berpikir ingin membuat Raisa senang. Isabel langsung menjawab, "Itu ide bagus. Kita begitu banyak orang, mana mungkin kalah dari mereka. Ma, ayo kita pergi daftar. Aku akan jadi asisten kamu." Fiona dan Raisa membantu di samping. Paman Mailun adalah laki-laki, biarkan dia bantu kerjaan yang butuh tenaga saja. Baik, semua orang setuju. Isabel mengulurkan tangan, semua orang meletakkan tangannya di atas dan mereka teriak, "Pasti menang." Isabel sejak kecil ada sesuatu yang sangat dia inginkan, yaitu bermain permainan dengan mamanya. Saat kecil, di saat dia belajar berbicara, mamanya sibuk, tidak ada waktu untuk menemani dia main. Saat TK, melihat anak kecil lain ada orang tua yang menemani main permainan, hanya dia sendiri yang main sendiri. Saat SD, selain rapat orang tua, mamanya akan datang sekolah satu kali. Sisanya dia pergi pulang sekolah sendiri. Setiap kali melihat teman lain ada orang tua yang antar jemput, dia hanya bisa berpura-pura kuat, lalu kembali ke mamanya dan bilang dia tidak takut. Dia suka pergi ke sekolah sendiri. Saat SMA, teman sekelasnya sering mendapat paket dari orang tua. Ada makanan dan pakaian. Dia sendiri hanya bisa pakai baju sekolah yang sudah dicuci banyak kali. Makan makanan paling murah di kantin. Saat kuliah harus belajar sambil kerja. Main adalah sebuah kata yang begitu mewah. Bertanya dirinya beneran tidak iri? Mana mungkin, iri sekali. Jadi seumur hidup pertama kali bisa bersama mama, bisa berada di level yang sama dengan orang lain, dengan senang mengikuti lomba, main permainan. Ini merupakan impian terbesar Isabel selama 23 tahun ini. Tidak bisa tidak diakui. Sebenarnya kapten itu masih lumayan berguna. Bisa mengadakan acara seperti ini kebetulan cocok dengan yang dia mau. Isabel dengan senang menarik Dewi dan pergi daftar, lalu memaksudkan nama anggota. Setelah daftar, semuanya berkumpul dan bahas apa yang harus dibuat. Dikumpulkan orang ini, yang paling berpengalaman adalah Dewi. Nenek Fitri sangat pilih makanan. Dewi demi membuat mantan mertua ini puas, sudah ditambah Dewi dulu adalah dari keluarga Yan, jadi masakannya tidak akan buruk. Lalu semua orang keluarkan HP, buka laptop dan mencari berbagai resep. Kegiatan seperti ini
tidak hanya menarik Isabel satu keluarga, tapi juga keluarga lainnya. Semuanya adalah orang biasa, ikut lomba yang untuk meramaikan. Tentunya hadiah pemenang utama terlalu besar. Itu adalah mobil yang diidamkan banyak orang. Jadi banyak sekali orang yang sangat serius, siap untuk mendapatkan hadiah utama. Lomba ini diadakan di hari ketiga, yaitu besok. Siang ini kapal akan menepi sekali lagi, karena tempat menepi ini sudah termasuk negara lain. Tapi kapten ini sangat hebat. Anggota keluarga yang tidak ada paspor juga bisa turun dan jalan-jalan di daerah tertentu. Di tepi pantai sudah ada organisasi pemerintah yang membuat stand di sana. Isabel melihat polisi dan penjual di sana sangat terkejut. Ia harus ada kekuasaan dan kekayaan yang betapa besarnya baru bisa lakukan ini. Bisa-bisanya membuat mereka asal masuk ke negara orang dan juga biarkan pemerintah setempat bantu siapkan sayur dan bumbu masak. Kemampuan ini bahkan Vincent saja tidak bisa lakukannya. Isabel pelan-pelan turun mengikuti keramaian. Di belakangnya diikuti dua asisten menjaga Isabel agar tidak tertabrak. Dewi jalan di depan, pilih bahan. Isabel di belakangnya bayar. Fiona memang terhebat. Semua orang melupakan masalah mata uang. Tidak ada yang bawa dolar Amerika. Fiona di saat yang penting ini buka dompet, mengeluarkan dolar Amerika 2.000 lebih dan berikan ke Isabel. Beli saja, jangan khawatir uangnya tidak cukup. Isabel dengan terharu dan hampir menangis. Kalimat ini kalau pria yang katakan akan betapa baiknya. Tapi perasaan terus membeli sungguh enak. Di bidang pilih bahan, Dewi memang ahli. Semuanya setuju akan itu. Berjalan di sepanjang jalan, uang yang diberikan Fiona kira-kira juga sudah mau habis. Isabel balik badan, selain dirinya dan Dewi, yang lain juga menentang kantong besar yang berisi bahan. Lalu melihat orang lain juga kira-kira seperti itu. Kelihatannya semua orang sangat berusaha untuk mendapatkan juara pertama di lomba ini. Lomba memang harus banyak orang yang baru seru. Raisa kelihatannya sangat senang menenteng kantong dan berkata, "Kaptennya hebat sekali. Katanya akan siapkan setiap keluarga satu kulkas dan juga membuka dapur berlabel, jadi kita bisa stok bahan." Dapur yang berlabel? Isabel dengan kaget melihat dia. Maksudnya, ini restoran yang kemarin kita mencoba makanan enak. Semua dapurnya terbuka umum dan juga semua lemari ada label angka. Setiap keluarga ada kompor khusus. Rasanya seperti sedang buat acara masak. Raisa sungguh senang. Hal ramai seperti ini dia paling suka. Masalah begitu banyak, mana bisa tidak mencari di dek depan kapal.
Di sana berdirilah bayangan seseorang yang tampan. Dia seperti tahu Isabel sedang melihatnya. Jadi dia pun tersenyum. Senyuman ini mematikan banyak orang. Isabel tidak tahu perasaannya saat itu seperti apa. Dia hanya merasa orang di sana mirip dengan Ravindra, karena Ravindra pernah sekali tersenyum lepas di tempat umum. Senyumannya itu sungguh mematikan. Di dunia ini mana mungkin ada dua pria yang bisa memiliki senyuman seperti itu. Isabel melihat kapten itu dan mengukurkan tangan kanan membuat sebuah gerakan. Kapten melihat Isabel lakukan itu juga ikut lakukan yang sama. Pelan-pelan mengulurkan tangan kanan melihat ke arah Isabel. Jari dua orang ini terlihat seperti sedang bergandengan. Walaupun di antara mereka ada jarak yang begitu jauh, tapi di detik itu Isabel merasakan detak jantungnya yang cepat. Perasaan ini dari awal sampai akhir hanya ada dari Ravindra. "Kapten, kamu siapa? Aku pasti akan copotkan topeng kamu. Lihat jelas wajah kamu. Aku tidak akan menyerah." Isabel menyipitkan mata sedikit. Ini adalah yang paling sering dilakukan Ravindra. Sekarang dia juga sudah bisa